Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek web programming satu kita yang berjudul Informasi Sekolah. Di sini saya bersama rekan-rekan saya sendiri bernama Elsa Puspitasari, dan rekan saya Alfian Winuarto, Andi Aprilia Sidiusja, Andika Indra Prameswara, dan Septian Yanuar. Ini daftar isi pada laporan kita. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi latar belakang web yang kita buat ini yaitu seiring dengan berkembangnya teknologi informasi kita di masa sekarang, karena teknologi sekarang tidak jauh dari internet dan hal lainnya. Kemudian apa sih tujuan dari rumusan masalahnya? Rumusan masalah kita yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang membantu pengolahan informasi sekolah yang berbasis website. Dan yang kedua, bagaimana menyajikan informasi tentang sekolah secara online kepada masyarakat luas. Jadi web kita itu berguna untuk masyarakat luas agar mengetahui sebuah informasi sekolah tersebut. Kemudian pada tujuan penulisannya yaitu kita memiliki beberapa tujuan dari penulisan ini. Yang pertama, memberikan sarana dan kemudahan untuk masyarakat luas dalam mengetahui informasi sekolah tersebut secara online. Jadi masyarakat luas itu supaya tahu informasi sekolah tersebut gak harus datang ke sekolah tersebut. Jadi bisa datang ke jadi hanya bisa di rumah, kemudian dengan lewat handphone. Kemudian yang kedua, membantu masyarakat memperoleh informasi sekolah secara lengkap dan cepat melalui website online ini. Dan yang ketiga, membantu mempromosikan sekolah secara online. Jadi kan biasanya setiap tahun itu ada pembukaan mahasiswa baru. Pembukaan mahasiswa baru itu kan otomatis setiap sekolah itu akan mempromosikan sekolahnya masing-masing agar banyak siswa dan siswi masuk ke sekolah tersebut. Jadi itu gunanya sebuah web informasi sekolah. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alfian Winuarto, rekan saya. Jadi yang D, manfaat penulisan. Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi sekolah sebagai media promosi agar lebih dikenal di kalangan masyarakat dan mendapatkan akreditasi. Jadi sama aja kayak tadi dijelasin oleh Elsa. Jadi kayak lebih dikenal oleh masyarakat jadi dari sekolah itu. Yang kedua, bagi guru dan siswa sebagai bahan masukan rancangan sistem informasi yang berbasiskan website melalui sistem online, sehingga mampu memberikan efisiensi serta efektivitas pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data akademik. Lanjut, bab 2, landasan teori. A. Konsep dasar program. Lahirnya internet dan website menjawab kebutuhan manusia akan teknologi saat ini, mendorong pola pikir mereka untuk terus meningkatkan standar kebutuhan informasi dan telekomunikasi. Bukan hanya perusahaan atau instansi pemerintahan saja, tetapi hampir semua organisasi yang ada telah menggunakan media informasi berbasis website karena dinilai lebih efisien dan mudah diakses di mana saja. Sehingga hal ini lebih memudahkan dalam proses pencarian informasi, transfer data, atau promosi. 1. Website. Menurut Sidik dan kawan-kawan 2007 Januari, World Wide Web atau WWW lebih dikenal dengan web, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet dengan menggunakan hypertext. Pemakan dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan. A. Internet. Internet berasal dari kata international networking yang artinya jaringan internasional atau luas dan mendunia. Jaringan tersebut terbentuk dari banyaknya jaringan terkecil yang saling bergabung menjadi satu jaringan komputer menurut Medcoms 2010 bulan April. B. Browser web. Menurut Medcom 2007 bulan Mei, browser web adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Software ini kini telah dikembangkan dengan menggunakan user interface gratis, sehingga pemakai
dapat dengan melakukan poin dan klik untuk auto dokumen. C. Server web. Server web adalah server internet yang digunakan sebagai koneksi dan transfer data. Ketika Anda browsing internet, browser Anda bertindak sebagai klien yang akan disambungkan kepada server web, dan server web akan kembali menampilkan informasi dari satu situs menurut Saputra tahun 2010 bulan Februari. 2. Bahasa pemrograman menurut Junaidi tahun 2005 bulan Desember. Perkembangan bahasa pemrograman web pertama kali diawali dengan diluncurkan HTML atau Hypertext Markup Language yang masih statis. Kemudian bahasa ini dikembangkan dengan adanya CSS atau Cascading Style Sheet yang dapat memperindah tampilan website. Semakin berkembangnya bahasa pemrograman web, maka muncullah bahasa pemrograman yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows sekaligus pada sistem operasi Unix, yaitu PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. A. HTML. Menurut Sidik dan kawan-kawan, tahun 2007 bulan Januari, HTML kependekan dari Hypertext Markup Language. Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini disebut sebagai webpack dokumen HTML. Merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web. Yang kedua, CSS Cascading Style Sheet adalah satu kumpulan kode-kode untuk memformat yang mengandalkan satu tampilan isi pada halaman web. Penggunaan style CSS pada format satu halaman diletakkan terpisah dari tampilan halaman. Isi dari halaman kode HTML Anda terletak di dalam file HTML. Sedangkan kode CSS dapat membuat tampilan kode yang berada dalam file lain atau salah satu bagian dari dokumen HTML. Dan biasanya diletakkan kepala atau tag head, header. JavaScript. Menurut Wahana Komputer tahun 2012 bulan Februari, JavaScript merupakan salah satu bahasa script yang dijalankan pada sisi klien, yaitu browser. JavaScript memungkinkan Anda untuk membuat aplikasi lebih menarik dan juga menambah kemampuan yang lebih pada website Anda. Terima kasih kepada Alfian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Aprilia Sidiusja. B. PHP. Menurut Supriyono 2008 bulan 17. Terlalu. Oh, bulan 17 sih. 2008. Bulan 7 itu maksudnya. Bulan Menurut Supriyono tahun 2008 bulan 7, PHP merupakan kependekan dari kata Hypertext Processor. PHP tergolong sebagai perangkat lunak open source yang diatur dalam General Purpose License atau GPL. Pemrograman PHP sangat cocok dikembangkan dalam lingkungan web. PHP biasa diletakkan pada skrip HTML atau sebaliknya. PHP digunakan untuk pengembangan web dinamis. Maksudnya, PHP mampu menghasilkan website yang secara terus-menerus hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan pola yang diberikan. A. Adorable Dreamweaver CS5. Menurut Matt Holmes, tahun 2010 bulan Januari, Dreamweaver CS5 merupakan software aplikasi yang digunakan sebagai HTML editor personal untuk mendesain web secara visual. Aplikasi ini juga yang dikenal dengan istilah WYSIWG, what you see, what you get. Yang intinya adalah bahwa Anda tidak harus berurusan dengan tag HTML untuk membuat sebuah situs. Selain itu, Dreamweaver CS5 juga memberikan keluasan kepada Anda untuk menggunakan sebagai media penulisan bahasa pemrograman web. Bab 3 pembahasan. Pengenalan PHP. 1. Pengertian PHP.
PHP merupakan bahasa yang digunakan dalam HTML dan bekerja pada sisi server. Artinya, sintak dan perintah yang diberikan akan dijalankan di server, tetapi disertakan pada halaman HTML. Biasanya sehingga script-nya tak tampak pada sisi file. PHP 3 adalah bahasa PHP yang pertama kali dibuat dan cocok untuk membuat website yang tidak perlu kompleks dan besar. Sedangkan PHP 4 versi 4 adalah bahasa PHP yang digunakan di dalamnya sudah dilengkapi dengan Zen MI sehingga lebih cepat, kuat, stabil, dan mudah untuk berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi pendukung lainnya seperti MySQL, Java, FTP Client, dan OBDC, dan lain-lain. Dua keunggulan PHP. PHP Open Source PHP adalah aplikasi bahasa web yang bisa diperoleh secara gratis. Dan kode program PHP diberikan secara cuma-cuma. Ketersediaan kode sumber dalam bahasa C merupakan PHP sangat universal dan mudah disesuaikan dengan platform yang digunakan, sehingga tidak perlu untuk menginvestasikan waktu dan tenaga guna mengembangkan aplikasi PHP. Terima kasih kepada Andi Aprilia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Indra Prameswara. Dari mana ya? 3 ya? Kemampuan. 3 kemampuan PHP. Pada aplikasi PGI atau Common Gateway Interface, suatu program yang dapat menerima input dari browser, memprosesnya dan selanjutnya mengirim kembali ke outputnya. Yang diprogram dengan per or C, maka dengan PHP kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sebagai contoh, data yang dimasukkan dalam suatu form HTML secara otomatis divariabelkan dan dapat digunakan langsung, sehingga tidak perlu memperasing apa yang disebut query string. B. Pembuatan program web dengan PHP. Dalam dunia informasi yang berbasiskan internet, segala macam informasi yang terdapat di dalamnya dibuat dengan menggunakan suatu teknologi yang dinamakan HTML. Tetapi karena fungsi dan HTML itu sendiri hanyalah untuk menampilkan informasi, atau dengan kata dapat mengurangi kekakuan dari HTML itu, yang dinamakan server-side scripting dan client-side. Scripting yang masing-masing mempunyai kelebihan. Sebagai contoh, JavaScript yang merupakan client-side dapat melakukan teknik-teknik animasi tulisan pada HTML, dan PHP yang merupakan server-side dapat melakukan konektivitas terhadap database yang dimana hal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan sintak HTML biasa. Satu, sintak penulisan PHP kurung persen kurung script kurung terus seru kurung persen kurung backslash script kurung apabila Anda membuat kode PHP dan berencana akan mendistribusikan ke pihak atau orang lain, maka usahakan dengan menggunakan sintak kurung tanda seru PHP seru kurung. Pada contoh tersebut diberikan 3 bentuk penulisan kode PHP yang berbeda, namun akan dihasilkan tampilan yang sama dalam web browser. Jadi intinya ini tuh kayak pemulaian buat coding itu kan kita biasanya menggunakan ini ya, menggunakan PHP dan ini untuk penutup PHP-nya. Kemudian ini tipe data yang ada di PHP kayak integer kayak gitu, dan kemudian variabel pada PHP-nya dijelaskan kembali oleh Andika. 2 belum? Dari variabel 3 variabel PHP. Secara normalnya variabel dibuat dengan variabel A sama dengan kutip 2 hello, kutip
titik koma backslash 2 normal terbentuk variabel A berisikan hello. Suatu variabel akan menggunakan nilai dari suatu variabel menjadi nama variabel. Contoh, variabel A sama dengan hello. Backslash 2 normal terbentuk variabel A berisikan hello. Variabel A sama dengan word. Backslash 2 variabel terbentuk variabel hello berisikan word. Pada contoh di atas akan terbentuk dua variabel yaitu variabel A dan hello, variabel hello. Tetapi casting dalam PHP bekerja seperti dalam C. Nama dari tipe yang diinginkan ditulis di dalam dikurung sebelum variabel yang akan di cache. Terima kasih Andika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Yanuar. 4. Kontrol pada PHP. If tutup kurung function A lebih besar dari function B. Print A lebih besar dari B. Titik koma. Jika perintah yang akan dijelaskan ketika ekspresi true lebih dari satu, maka perintah-perintah tersebut perlu dikelompokkan dengan ukuran kurung kurawal dan dapat juga dibentuk if yang bersangkar. Tutup kurung if dalam if buka kurung. If dalam kurung function A lebih besar dari function B. Print A lebih besar dari B. Titik 2 function B sama dengan function A. Titik koma B. Jika perintah yang akan diulang lebih dari satu, maka di antara kurung kurawal dan atau menggunakan tata cara penulisan alternatif. Titik 2 while tutup kurung ekspresi buka kurung. Titik 2 statement. And while titik koma berikut ini adalah dua contoh yang identik yang akan mencetak nilai 1 sampai dengan 10. Contoh 3 PHP. Backslash contoh. Function I sama dengan 1 titik koma sama titik koma while tutup kurung function I lebih kecil sama dengan 10 tutup kurung. Contoh 4 PHP. Function I sama dengan 1 titik koma while tutup kurung function I lebih kecil sama dengan 10 buka kurung. Titik 2 print function I titik koma function I plus titik koma and while titik koma B. Titik 5 operator pada PHP. Function A or function B or benar jika salah satu function A atau function B adalah benar. Function A X or benar jika salah satu function A atau function B adalah benar, tetapi tidak keduanya tanda seru. Function A not benar jika function A tidak benar. Function A dan function B N benar jika function A dan B benar dan B adalah benar. Function A function B or benar jika salah satu function A atau function B benar. Function B lebih kecil sama dengan function B. Kurang dari atau sama dengan benar jika function A lebih kecil atau sama dengan function B. Function A lebih besar sama dengan function B lebih dari atau sama dengan benar jika function A lebih besar atau sama dengan function B. Terima kasih kepada Septian Yanuar. Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan implementasi proyek kita. Akan dimulai oleh Septian Yanuar. Ini kelihatan nggak database-nya? Belum. Share screen dulu ya. Oh, iya. Di sini saya akan menjelaskan
database-nya. Pertama kita create table DB sysinfo sesuai nama yang dibuat di programnya. Yang kedua, yang pertama create table admin untuk membuat admin. Wow. Strukturnya ada ID, username, password. Di ID kita kasih auto increment dan yang kedua ada table artikel. Strukturnya ada ID artikel menggunakan auto increment. Yang kedua judul, isi, gambar, penulis, tanggal. Ketiga, create table ekstrakurikuler. Strukturnya ada in, nama, deskripsi. Yang keempat, create table galeri. Strukturnya ada ID galeri, dikasih auto increment, berkas, deskripsi. Bikin create table mata pelajaran. Strukturnya ada ID mata pelajaran menggunakan auto increment, nama menggunakan varchar. Create table profil. Isi strukturnya ada ID profil menggunakan auto increment, nama, varchar, isi teks, gambar. Udah sih. Itu database buat menampung hasil maupun data kita. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke tabel admin, akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi di admin untuk ke administrasinya kita ketik localhost, kemudian syscall dan login. Fungsinya admin itu kayak untuk menginput data-data yang akan kita gunakan di kayak profil dan yang lainnya. Kemudian kita login administrasinya yaitu admin dan passwordnya admin. Ini bagian dashboardnya dari halaman admin. Kemudian ada profil, di sini profil. Kemudian ada galeri, ada ekstrakurikuler, mata pelajaran, dan artikel. Jadi di halaman admin itu kita bisa menghapus, mengedit, dan melihat juga hasil yang udah kita input. Kemudian bisa mengedit hasil yang kita input dan menghapus data yang mau kita hapus. Itu dari halaman admin. Kemudian ini codingan PHP, dashboard PHP-nya. Kemudian ada detail artikelnya. Ini detail itu kayak untuk melihat data yang udah kita input. Jadi kita bisa menginput datanya itu di admin. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Andi Aprilia Sidiuja.
Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kontak. Nah, di bagian kontak ini ada kontak yang bisa dihubungin, ada alamat lengkap, nomor telepon, dan email. Nah, nomor telepon di sini gunanya untuk jika ada kesalahan atau apa, bisa lapor di nomor telepon ini. Begitu juga di email. Dan yang selanjutnya, mata pelajaran. Nah, di bagian mata pelajaran ini, SMA 8 Jakarta memiliki pelajaran matematika, IPA fisika, dan IPS sejarah. Jadi, murid SMA 8 Jakarta mempelajari semua mata pelajaran yang ada di sini. Mohon maaf, tentu selanjutnya akan dijelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Indra Prameswara. Alfian dulu kali ya, Alfian. Selanjutnya Alfian Januarta. Ya. Iya, kelihatan Vin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tab beranda pada di webnya. Jadi di beranda itu ada beberapa ini, ada galeri, artikel. Nah, di artikel ini nanti kalau misalkan kita nanti klik selengkapnya, nanti dia akan direct ke detail artikel. Nah, dari artikel pun juga bisa, jadi kayak nanti klik selengkapnya dan masuk ke detail artikel. Kalau untuk codingannya yang ini untuk beranda nih. Jadi ini untuk headernya yang di atas itu. Yang ini untuk buat logo di web, yang ini. Dan ini untuk tulisan yang di itunya, di sini. Dan untuk yang artikel di sini pakai PHP icon, karena nanti dia bakal manggil ke detail artikelnya di sini nih. Jadi nanti dia direct langsung ke tab detail artikel. Dan seterusnya ini untuk footernya yang di bawah ini. Ya. Sekian. Selanjutnya mungkin Andika. Untuk selanjutnya Andika Indra Prameswara. Di bagian awalnya tadi dari headernya buat tampilan atasnya headernya. Terus ini di bagian sini buat bannernya. Nah, di bagian ininya buat yang ada tulisan
prestasi yang ininya. Dan yang terakhir di sini buat bagian di bagian sininya, galeri ininya, galerinya. Kalau ini putarnya sama buat stripe-nya. Putarnya di bagian sini, di bagian bawah sini. Nah, terus ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler terdiri dari data ekstrakurikuler SMA 8. Yang pertama ada PMR. PMR dilaksanakan setiap hari Jumat dan Kamis. Terus yang kedua ada sepak bola dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa. Dan yang ketiga pramuka. Pramuka dilaksanakan hari Sabtu. Yang keempat pencaksilat dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, kalau codingannya di bagian sini. Ini tampilan atasnya, headernya. Ini. Terus ini bannernya. Ini bagian ininya, data ekstrakurikuler ya, buat manggil data ekstrakurikuler ya. Yang ini dia bagian footer, bagian footer ini, dan yang ini buat stripe-nya, buat manggil buat stripe-nya. Itu aja sih. Kemudian tadi belum ini ya, adminnya belum dicoba. Sedikit buat admin di sini, kalau misalnya mau input data bisa klik tambah. Misalnya sini mata pelajaran, mata pelajaran. Kita bisa klik tambah. Nah, kemudian kita klik tambah di sini. Di sininya nambah. Dan di sini datanya bakalan input dari tadi kita apa yang kita ketikin di admin. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok 2 mengenai informasi sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita juga di sini masih sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.